Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatus Sanarki, NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu pengguna dan pengembangan sistem. Pertama yaitu organisasi bisnis. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi manajemen dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para manajer umum. Sistem informasi eksekutif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi para manajer tingkat strategis perusahaan. Sedangkan 5 area bisnis di bawahnya itu bertujuan untuk memenuhi informasi pada masing-masing area. Yang kedua yaitu organisasi layanan informasi. Sumber daya informasi terdiri atas peranti lunak dan keras komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, dan basis data. Semua sumber daya informasi ini sebagian besar berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari seorang Chief Information Officer atau CIO. Selanjutnya ada istilah spesialis informasi atau Information Specialist, yaitu istilah yang menggambarkan karyawan yang bertanggung jawab memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan spesialis informasi. Nah, spesialis informasi ini terdiri dari 6 jenis, yaitu yang pertama analisis sistem, yaitu karyawan yang bekerja pada pengguna untuk mengembangkan sistem baru dan memperbaiki atau memelihara sistem yang sudah ada. Yang kedua yaitu administrator basis data atau database, yaitu bertanggung jawab atas basis data. Tugas dari administrator basis data ini terdiri dari 4 area, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Yang ketiga yaitu webmaster, di mana bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web. Webmaster ini bekerja sama dengan spesialis jaringan. Nah, spesialis jaringan ini bertugas untuk membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Selanjutnya ada programmer, yaitu bertugas untuk membuat kode program komputer untuk mengubah data menjadi informasi. Yang terakhir ada operator, yaitu menjalankan perangkat komputasi berskala besar, misalnya mainframe. Struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama yaitu tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Nah, pada struktur ini beberapa analisis sistem dan programmer bertugas untuk memelihara sistem yang sudah ada dan mengembangkan sistem baru. Kemudian untuk unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan berkontribusi pada pemeliharaan dan pengembangan. Nah, masing-masing kelompok ini dipimpin oleh seorang manajer. Kemudian, banyak area menunjuk seorang Divisional Information Officer atau DIO untuk memimpin sumber daya informasi seluruh area tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari struktur yang tersentralisasi ke desentralisasi. Yang kedua yaitu struktur organisasi inovatif. Baik struktur organisasi sentralisasi maupun desentralisasi sama-sama memiliki keunggulan masing-masing. Namun, seiring dengan perubahan teknologi, perusahaan menyadari bahwa dibutuhkannya struktur yang dapat memberikan perhatian khusus untuk pengembangan pengetahuan dan keahlian informasi bagi pengguna dan pengembangnya. Oleh karena itu, ada yang namanya struktur organisasi inovatif yang terdiri dari 3 struktur inovatif. Yang pertama yaitu model sekutu atau partner model, yaitu menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua yaitu model platform atau layanan informasi yang menyediakan sumber informasi. Nah, yang terakhir adalah model berskala, yaitu sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan sebaliknya. Nah, berikut adalah struktur organisasi inovatif, di mana terdapat jaringan inovasi yang dipergunakan oleh CIO untuk berinteraksi dengan area-area bisnis, sehingga dapat menghasilkan aplikasi inovatif yang dapat dikembangkan. Nah, ada juga jaringan pencarian sumber yang digunakan untuk berinteraksi dengan para vendor dengan tujuan untuk mendapatkan sumber daya informasi. Selanjutnya ada komputasi pengguna akhir. Pada awalnya, sistem informasi dikembangkan oleh para analisis sistem yang melakukan seluruh pekerjaan untuk para pengguna. Kemudian muncul minat dan keinginan dari pihak pengguna untuk mengembangkan sistem komputasinya sendiri. Nah, suatu pendekatan ini disebut dengan istilah komputasi penggunaan akhir atau end user computing.
Lalu ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi komputasi pengguna akhir. Yang pertama yaitu dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, dan peranti lunak yang siap pakai. Selanjutnya ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi, yaitu sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Nah, ada beberapa keuntungan dari komputasi pengguna akhir, yaitu yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Selanjutnya yaitu mempersempit cara komunikasi. Sedangkan ada juga resiko komputasi pengguna akhir, yaitu yang pertama, sistem yang dirancang dan didokumentasikan buruk. Kemudian, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, sasaran sistem yang buruk, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Selanjutnya yaitu kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama yaitu pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan ini bisa didapatkan baik di mata kuliah formal maupun informal untuk dapat melakukan upaya pengembangan sistem informasi, yaitu pengetahuan yang dibutuhkan adalah pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pembuatan model sistem. Kemudian ada beberapa keahlian pengembangan sistem yang perlu dimiliki agar dapat mengembangkan suatu sistem, yaitu yang pertama keahlian komunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Manajemen pengetahuan atau knowledge management atau KM, yaitu sistem yang akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna. Kemudian ada istilah otomatisasi kantor atau office automation, yaitu penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor, misalnya menggunakan aplikasi pengolah data atau Microsoft Word, email, fax, konferensi video, dan lain-lain. Nah, otomatisasi kantor ini meliputi seluruh sistem elektronik formal atau informal, terutama yang berhubungan dengan komunikasi informasi. Nah, berikut adalah gambaran dari model office automation, di mana terdapat sumber daya input fisik yang diproses melalui aplikasi, baik itu berbasis komputer maupun tidak, dan menjadi sumber daya output fisik berupa informasi yang berguna. Office automation ini melahirkan istilah lainnya yaitu kantor maya atau virtual office, yaitu pekerjaan kantor yang dapat dilakukan di semua lokasi geografis selama saling terhubung oleh suatu komunikasi elektronik. Nah, komunikasi elektronik ini dapat melalui yang pertama yaitu telekommuting. Telekommuting ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, para karyawan dapat secara fleksibel menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga dapat diakomodasi. Yang kedua yaitu menggunakan hoteling. Nah, hoteling ini yaitu perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keuntungan kantor maya, adanya telekommuting dan hoteling memungkinkan adanya virtual office. Nah, virtual office ini mampu mengatasi kendala-kendala fisik dari suatu tempat kerja sehingga memungkinkan diperolehnya beberapa keuntungan yang nyata, yaitu yang pertama, biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, serta kontribusi sosial. Sedangkan ada juga kerugian kantor maya, yaitu moral yang rendah dan kekhawatiran akan risiko keamanan. Selanjutnya yaitu organisasi maya atau virtual organization, yaitu operasi kebutuhan keseluruhan perusahaan yang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terikat pada lokasi fisik tertentu. Nah, beberapa industri yang tertarik dengan konsep ini yaitu industri yang memberikan nilai tambah pada information, idea, dan intelligence atau biasa disebut sebagai 3I ekonomi. Misalnya yaitu pada bidang pendidikan, perawatan dan kesehatan, olahraga, perjalanan, konsultasi, dan lain-lain. Nah, dampak dari organisasi sosial maya ini yaitu pada penampilan fisik kota, mengurangi gedung-gedung tinggi, menjadikan kota lebih tenang, lebih lembut, dan tempat yang menarik untuk dihuni. Yang terakhir yaitu menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Nah, yang pertama itu pengembangan sistem itu kan pada awalnya dilakukan oleh spesialis informasi. Pada perkembangan selanjutnya, pengguna juga berperan penting dalam melakukan pengembangan. Nah, keadaan ini yaitu dengan adanya jaringan dan teknologi informasi memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan di mana saja yang mencapai suatu organisasi maya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.